Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan mengembangkan media ajar menggunakan Mentimeter. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Semoga tetap sehat selalu dan semoga tetap semangat dalam mengikuti pelatihan hari kedua ini. Amin ya rabbal alamin. Di hari kedua pelatihan ini bersama dengan saya Wulan, kita akan mempraktekkan bersama bagaimana sih cara untuk membuat akun Mentimeter. Yang mana caranya itu sangat simpel dan mudah tanpa perlu download aplikasi atau apapun ya, karena kita bisa langsung memanfaatkan browser kita. Baik, tanpa perlu lama-lama langsung saja masuk ke materinya. Di sini seperti biasa kita pastikan ya sudah terkoneksi dengan internet. Jika sudah, kita double klik untuk browser yang biasa digunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita double klik. Lalu kita ketikkan Mentimeter, kemudian klik enter. Akan muncul seperti ini, kita pilih untuk pilihan yang pertama. Nah, halaman awalnya seperti ini. Jika Bapak Ibu sudah pernah memiliki akun, silahkan bisa klik login untuk supaya lebih besar. Saya zoom dulu. Bisa klik login. Jika belum memiliki akun, kita klik sign up. Muncul halaman ini. Bapak Ibu bisa sign up atau mendaftar secara manual dengan mengetikkan di kolom-kolom ini, misalnya ketikkan nama depan dan nama belakang, email, password, baru kemudian sign up, atau bisa juga langsung sign up menggunakan Facebook atau sign up menggunakan Google. Di sini saya mencoba sign up menggunakan Gmail atau Google ya. Kita klik sign up with Google. Maka kita pilih untuk akun yang akan kita gunakan mendaftar. Yaitu saya pilih akun ini. Kemudian kita masukkan untuk kata sandi di emailnya kita. Jadi kata sandi yang digunakan untuk masuk ke email. Lalu kita klik berikutnya. Ditunggu terlebih dahulu. Kemudian di sini ada muncul pop-up seperti ini ya. Digunakan untuk apa? Untuk pendidikan. Sebagai guru. Jadi kita pilih education and teacher ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi untuk Mentimeter ini bisa juga digunakan dalam pekerjaan ya, misalnya untuk presentasi seperti itu ya. Untuk edukator ini untuk pendidikan tinggi, sedangkan student ini untuk level manapun ya, baik siswa maupun mahasiswa. Jika sudah, kita klik save selection. Oke, lalu di sini ada pilihan what are your main goals, tujuan utama kamu apa untuk menggunakan Mentimeter ini ya. Engagement, training or educating, insight and feedback, not sure yet atau belum tahu, kita pilih training or educating, pelatihan atau pendidikan. Lalu klik save selection. Nah, akan muncul halaman ini ya. Jadi Mentimeter itu ada yang berbayar ya Bapak Ibu. Ada yang versi dasar, Pro, dan Enterprise. Kita pilih untuk yang free ya. Kita klik continue with free. Jadi untuk yang free ini sudah mendapatkan 3 hal. Yang pertama unlimited question slide. Jadi bisa membuat slide pertanyaan itu unlimited ya. Jadi tidak ada batasan. Kemudian unlimited quiz slide and one active presentation. Jadi hanya boleh ada satu presentasi yang aktif. Seperti itu.
Namun sebetulnya tidak masalah ya Bapak Ibu, karena dengan satu presentasi saja kita bisa membuat banyak slide. Dan saat ditampilkan ke siswa itu per slide-nya ya, jadi bukan per presentasinya tapi per slide-nya. Oke, kita klik continue with free. Oke, jadi muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh dari template-template yang bisa kita gunakan. Oke, kita close dulu saja ya. Kita coba. Nah, di sini untuk template-nya itu sudah dikelompokkan berdasarkan tema-tema ya. Tema pekerjaan misalnya, pendidikan, engagement. Engagement itu melamar atau lamaran ya. Kita coba misalnya training and education, template-nya seperti ini, insight and feedback seperti ini. Oke, ini adalah sampel ya dari template-template yang bisa kita gunakan. Oke, kita juga bisa membuatnya dari nol dengan klik start from scratch. Oke, kita close dulu untuk menu pop-up ini. Nah, ini adalah halaman utama atau halaman depan dari Mentimeter saat kita sudah selesai membuat akun ya. Cukup mudah ya Bapak Ibu untuk membuat akunnya. Oke, di halaman depan ini ada beberapa menu yang sangat simple dan sangat mudah dipahami. Di sebelah kanan ada akunnya kita ya. Kalau logout menggunakan ini, tombol ini. Jika ada pertanyaan bisa klik get help ini. Jika kita akan upgrade ke versi Pro atau berbayar, kita klik upgrade. Kemudian ada menu My Presentation. Jika kita sudah membuat sebuah presentasi, maka akan muncul di sini ya. Namun karena kita belum membuat presentasi, maka ada keterangan no presentations here ya. Jadi belum ada presentasi di sini. Start creating interactive and engaging presentation to include your audience. Jadi mulai buat membuat presentasi yang menarik ya dan interaktif. Seperti itu. Untuk mulai membuat presentasi kita bisa klik new presentation. Dan untuk melihat contohnya atau semacam tutorial singkat, kita bisa klik Simple Presentation Builder. Kemudian di bagian bawah sini ada menu templates, kita coba klik. Nah, di menu templates ini sudah banyak template-template yang siap kita gunakan sesuai dengan tujuan kita ya. Misalnya ini ada tema-temanya ya, misalnya untuk tema bisnis dan meeting. Ini ya. Sudah ada. Jadi kita tidak perlu mengubah warnanya satu persatu, sudah ada template yang ada. Kemudian education, tema pendidikan. Ada banyak yang siap kita gunakan. Selanjutnya, kuis. Oke, kuis-kuisnya juga bisa dikelompokkan lagi ya. Pekerjaan, kelas, olahraga, TV, film, musik, literatur, video game, umum, trivia, makanan minuman, dan random quiz. Ya, jadi ada kuis-kuis yang bisa kita gunakan di sini. Kemudian ice breaking, coba kita buka untuk ice breaking seperti apa.
Jadi ini untuk kuis-kuis hiburan ya Bapak Ibu, kuis-kuis kecil. Kita coba ya, misalnya kuis ini. Kita preview dulu. Untuk mengintip isinya, nah, di sini ada pertanyaan, what did you eat for breakfast? Jadi apa yang kamu makan untuk sarapan, atau apa yang kamu makan saat sarapan? Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. I didn't eat breakfast, atau saya tidak makan sarapan, atau saya tidak makan pagi. Sereal, donat, croissant, bacon and eggs, something else. Gitu ya. Jika kita cocok, maka kita bisa klik add template. Nah, kita close aja dulu ya. Kemudian di sebelahnya ada polling atau polls. Nah, ini jika kita ingin membuat polling. Misalnya ada beberapa pilihan yang bisa siswa pilih. Misalnya untuk menentukan logo kelas ya, atau menentukan desain kaos, katakanlah ya. Kita coba preview dulu. Ini ya, misalnya ada desain kaos 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Lalu ada pertanyaan di sini, kaos mana yang paling kamu sukai? Seperti itu ya. Nanti siswa akan memilihnya menggunakan smartphone mereka ya, bisa menggunakan handphone, bisa juga menggunakan tablet. Siswa memilih pilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jika sudah, maka otomatis akan muncul di layarnya guru. Seperti itu ya. Untuk mencobanya kita bisa klik add template. Ini kita close dulu saja ya. Lalu ada juga menu survei. Misalnya ini ya. How many meetings do you have per week? Jadi berapa banyak meeting yang kamu lakukan setiap minggu, seperti itu ya. Lalu misalnya ini ya, polling ya. Urutkan ya dari aturan-aturan pekerjaan bersama. Maksudnya ingin memilih yang mana, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada fun and games. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan ringan ya. Misalnya 20 pertanyaan atau siapakah aku, seperti itu ya. Kita coba buka. Kita klik add template. Oke, jadi ini sudah jadi ya Bapak Ibu, slide-nya ada banyak. Kemudian ini ada per slide ada pertanyaan ya. What do you want to ask? Kamu mau tanya apa? Gitu ya. Nanti siswa bisa membuat komentar seperti itu. Oke, kemudian siapakah aku? Seperti itu ya. Nanti siswa bisa memperkenalkan siapa dirinya. Seperti ini sangat baik ya Bapak Ibu digunakan saat awal pembelajaran. Oke, kita kembali saja dulu ke halaman depan. Oke ya, karena tadi kita sudah mengklik add template, maka saat kita kembali ke menu My Presentation, untuk slide yang tadi sudah muncul di sini. Untuk menghapusnya kita klik tanda titik 3 ini, lalu klik delete.
Oke ya. Itu tadi untuk menu template ya, sekilas ya Bapak Ibu. Kemudian kita coba untuk simple presentation builder ini. Kita klik. Jadi ini adalah tampilan awalnya seperti ini kira-kira untuk membuat presentasi pertama kali. Jadi use the simple presentation builder to get started with your first presentation. Jadi gunakan presentation builder ini untuk latihan membuat Mentimeter seperti itu ya. Create your question and slide. Jadi buat pertanyaan dan slide. Kemudian the audience connect to the presentation and answer the question you've prepared. Jadi audien atau siswa itu connect dengan presentasi lalu menjawab pertanyaan yang sudah kita siapkan. Kemudian result are shown in real time. Jadi untuk hasilnya akan keluar secara langsung di dalam slide presentasinya. Oke, kita siap untuk mulai ya Bapak Ibu. Kita klik start creating. Ini ya, misalnya contoh pertanyaannya seperti ini. Ini adalah contoh template-nya, contoh slide-nya. Jadi, how are you feeling today? Nah, kita bisa edit pertanyaannya di sini. Apa yang kamu rasakan hari ini? Kemudian, kita klik add option. Lalu di sini ada opsinya. Opsinya misalnya sangat baik, baik, kurang baik. Seperti itu ya. Kemudian ini hanya sampel ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini. Untuk menambahkan pilihan opsi jawaban, kita bisa membuatnya langsung di pertemuan esok hari. Kita akan mencoba mempraktekannya. Ini kita coba mainkan menu simple builder dulu ya. Untuk mencobanya saja dulu. Lalu kita klik continue. Lalu untuk contoh yang kedua, ini tadi slide yang pertama ini ya Bapak Ibu ya, apa yang kamu rasakan hari ini? Nah, kemudian untuk slide yang kedua, describe technology with 3 words. Nah, kita bisa, misalnya saya guru biologi ya, deskripsikan misalnya. Biologi dengan 3 kata, seperti itu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita klik continue. Lalu kita bisa pilih temanya. Mau tema yang mana? Nah, kita coba untuk tema yang Menti-Light saja ya, supaya terang. Jika sudah, kita klik continue. Lalu kita beri nama presentasi kita. Latihan presentasi Mentimeter. Lalu klik finish. Jadi kita sudah mencoba untuk membuat 2 slide presentasi menggunakan Mentimeter ya, yaitu Easy Builder tadi. Namun tadi itu hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Untuk praktek aslinya kita akan mempraktekkannya besok. Jadi ada pop-up seperti ini, well done, this is the presentation you just created. Jadi ini adalah presentasi yang baru saja kamu buat. Have a look around, jadi lihat sekeliling, add more slide, buat lebih banyak slide ya. Misalnya di sini kita bisa tambahkan slide-slide baru. If you want, jika kamu mau, dan press present, dan klik tombol present. Once you're ready to start presenting, jika kita sudah siap untuk mempresentasikannya, kita klik present ya. If you need any more help, jika kamu butuh lebih banyak bantuan, klik the tanda tanya button ya. Jadi ini ada tanda tanya button, ya. Symbol at the top of the view. Hope you will enjoy Mentimeter. Okay, let's do this. Nah, jadi ini adalah slide sampel yang sudah kita buat ya. Kita coba touring terlebih dahulu ya Bapak Ibu, ada menu apa saja di sini ya.
Di sebelah atas ada judul dari slide PPT yang kita buat. Lalu ada keterangan created by Retno Wulan. Lalu di bawahnya ada tombol new slide untuk membuat slide baru. Ini kan ada 2 slide ya. Jika kita klik slide new slide akan muncul slide baru. Kemudian import, jika kita ingin mengimpor slide yang kita buat ini ke Mentimeter, hanya saja untuk impor ini harus yang versi Pro ya. Jadi saat ini kita belum bisa menggunakannya. Kemudian ada setting ini bisa kita atur ya. Nah biasanya kita bisa pilih ini ya, di scroll ke bawah ada presentation language atau bahasa presentasi kita pilih sesuai dengan bahasa kita supaya nanti peserta didik tidak bingung ya. Kita pilih Indonesian, lalu kemudian tombol always use Indonesian, selalu gunakan bahasa Indonesia, kita klik. Oke. Sudah, kita close. Nah, otomatis dia akan berubah ya untuk instruksinya. Pergi ke www.menti.com dan gunakan kode ini. Oke, untuk setting dan untuk tema di sini kita bisa memilih tema-tema yang akan kita gunakan di slide. Ini sekali lagi berlaku jika Bapak Ibu membuat PPT-nya presentasinya itu secara dari awal. Jika Bapak Ibu menggunakan template, maka disesuaikan dengan template-nya Bapak Ibu, tidak perlu mengeditnya satu persatu. Lalu ada example. Jadi contoh-contoh slide di sini yang bisa langsung kita gunakan juga ya. Atau contohnya ya slide template tadi ya. Untuk example ini sama dengan menu template tadi ya tampilannya. Jadi ada kategorinya, misal pelatihan, pendidikan, ice breaking, prioritize, brainstorming, hanya untuk senang-senang, evaluasi, check-in, facilitate decision, create discussion, leadership, dan sebagainya. Ada banyak pilihan. Oke, kemudian jika kita ini ingin mendownload slide yang sudah kita buat, misalnya apa yang kamu rasakan hari ini ya. Kemudian siswa sudah memainkannya, maka akan terlihat secara langsung siswa mana yang sangat baik kondisinya, siswa mana yang baik saja, siswa mana yang kurang baik hari ini. Nah, jika datanya itu memang dirasa penting dan kita ingin mendownloadnya, kita bisa klik share. Nanti akan dijelaskan juga saat kita sudah benar-benar membuat contoh slide-nya. Baik Bapak Ibu, demikian itu tadi untuk materi hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana cara untuk membuat akun Mentimeter. Kemudian kita overview sedikit tampilan awal dari Mentimeter itu apa saja, dan menu apa saja. Lalu kita sedikit membuka-buka dan latihan membuat presentasi di Mentimeter dengan cukup 2 slide tadi. Dan dari 2 slide tersebut kita juga belajar sedikit tentang ada tombol apa saja di dalam ruang kerja ini. Oke, sekian, terima kasih Bapak Ibu untuk materi hari kedua ini. Kita lanjutkan di materi hari ketiga untuk praktek membuatnya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya, dan semoga tutorialnya jelas. Apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk langsung berkomentar di grup Telegram. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pelatihan hari ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.